Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamdan Sikrurobi yang akan melanjutkan tugas dari Code Labs. Kita sekarang akan memasuki unit 3 yaitu Working in the Background. Di sini kita akan mempelajari tentang lesson 7 dulu di video kali ini, di mana kita akan lebih memahami tentang background task itu sendiri. Oke, langsung aja ke poin 7.1. Jadi di poin 7.1 itu menjelaskan tentang async task, di mana async itu adalah antonim dari synchronous. Synchronous itu suatu beberapa perintah, itu perintahnya harus dijalankan sesuai dengan urutannya. Sementara async atau asynchronous itu perintahnya nggak harus dijalankan sesuai dengan urutannya atau lebih fleksibel istilahnya. Oke. Uh, untuk perintah sendiri dalam istilah perkomputeran itu dijelaskan dalam thread ini. Oke. Oke, untuk 7.1 kita akan membuat sebuah aplikasi kayak seperti ini. Jadi jika user melakukan klik kepada tombol start task ini, aplikasi ini akan sleep. Kemudian akan bangun dengan sendirinya. Kemudian setelah bangun itu, aplikasi tersebut akan menampilkan berapa lama waktu dia dalam melakukan sleep itu. Oke, langsung aja kita coba ke task 1. Create the project and layout. Oke, kita langsung aja mulai. Klik empty activity. Terus di sini kita namakan simple async task. Oke, kita pilih yang paling bawah aja. Kita klik finish. Kemudian kita open XML-nya. XML-nya. Kemudian kita klik the text tab, oke, untuk menambahkan codingannya. Kemudian ada layout margin. Oke, kita tambahkan aja di constraint-nya. Margin sebesar 16 dp density. Oke, kemudian add or modify the following attributes of the hello world. Oke, kemudian kita tambahkan ini ke text view-nya. Pertama itu di text view ada ID, ada add plus ID, kemudian kita namakan sama aja text view 1. Kemudian ada teksnya, kita ubah menjadi I'm ready to start work. Kemudian text size-nya kita set text size menjadi 24 tadi SP. Oke, delete the layout constraint right to right off and available. Yang kita hapus itu constraint right-nya. Constraint right kita hapus dan constraint top. Kemudian kita disuruh menambahkan button di bawah text view-nya. Oke, kita tambahkan button di bawah text view. Button dan kita isi value-nya, atributnya. Oke, di sini width-nya wrap content. Kemudian kita tambahkan ID. ID-nya itu button. Kemudian ada text. Kita namakan start task.
Dan kita tambahkan layout margin top. Oke, diisi dengan 24 dp. Dan kita tambahkan fungsi on click-nya. Tambahkan start task. Kemudian kita tambahkan layout constraint start to stop. Oke, kita tambahkan start off, kita set ke parent, dan constraint top bottom off. Oke, ke text view 1. Text view 1. Oke. Oke, di sini ini kita create aja. Create metodenya di Java. Kemudian teksnya kita tadi disuruh mengekstrak. Oke, namanya bebas saja. Kita ekstrak menjadi kita namain button. Jangan button deh. Kita namakan button text. Dan ini kita namakan text field 1. Samakan aja. Oke, jika sudah. Oke, sampai sempat. Oke, untuk tas 1 udah selesai. Kemudian lanjut ke tas 2. Oke, jadi di tas 2 ini menjelaskan bagaimana cara kerja dari async class ini sendiri. Di mana async task ini itu harus mempunyai subclass. Jika tidak mempunyai subclass itu nggak bisa dijalankan. Oke, di sini ada on pre-execute, di mana ini aplikasi yang baru dijalankan oleh user. Kemudian do in background, itu aplikasi mulai menjalankan proses yang di belakang layar. Nah, di do in background ini dia akan terus melakukan on progress update ini. Jadi on progress update itu seperti bar lah. Bar jika prosesnya sudah penuh, sudah selesai, itu barnya akan penuh. Kemudian jika do in background ini sudah selesai, ini akan melakukan on post execute. Jadi di on post execute ini tampilan ketika reaksi ketika proses itu sudah selesai. Oke, kemudian kita langsung aja nyoba. Oke, yang pertama itu ada subclass the syntax. Oke, di sini kita akan membuat Java class baru. Langsung aja kita coba di sini, kita new Java class. Kemudian kita namakan menjadi simple async task. Simple async task. Di sini jenisnya kelas, kemudian superkelasnya itu tadi async task. Oke. Kemudian interface nggak perlu diisi. Ini visibility-nya kita set ke public, modifier kita pilih 0. Oke, kita klik OK. Oke, kemudian setelah di extends, di sini kita atur menjadi void dan string. Constructor tambah menjadi void dan string.
Oke, kemudian di atas kelas, di paling atas kelas itu kita harus mendefinisikan variabelnya. Oke, kita ini private weak reference. Ini V-nya ini ganti besar. Di paling atas kita definisikan private reference. Kita isikan text view-nya, text view. Kita bisa isikan text. Oke, kemudian lanjut kita membuat dari konstruktornya. Oke, kita buat langsung aja simple syntax text view menjadi TV. Kemudian and text view, dan kita inisiasi reference, kita isi dari TV. Oke, udah. Kemudian kita baru mengimplementasikan do in background method. Oke, di sini kita akan membuat do in background method terlebih dahulu. Ini do in background void voids. Oke, kemudian add code to generate a random integer between 0 and 10. Jadi kita akan menambahkan kode untuk menggenerate angka random berbentuk integer antara 0 dan 10. Oke, di sini kita coba aja. Kemudian integer and r next integer isi 11. Kemudian ada lagi integer s m dikali 200. Oke, sudah. Jadi di sini menyebutkan antara 0 dan 10. Berarti kita dalam integer itu kita isikan 11 angka. Karena itu dimulai dari 0. Kemudian ini kita taruh 200 agar ini untuk mengextend dari waktunya itu sendiri. Oke, kemudian kita tambahkan try catch block. Oke, kita tambahkan aja method dari itu sendiri. Kemudian treat sleeps. Treat sleep. Oke, dan di sini kita tambahkan catch. Exception. Kemudian print stack trace. Print stack trace. Oke,
Oke, sudah. Kemudian kita replace the existing return statement to return string awake at last after sleeping for xx millisecond. Oke, dimana xx itu mereferensikan ke integer s ini tadi. Oke, ini kita copy aja. Oke, returnnya ini kita ganti. Oke, kemudian lanjut. Oke, ini untuk keseluruhan metodenya seperti ini. Kemudian kita akan mengimplementasikan metode dari onPostExecute. Oke, langsung aja. Oke, ini jelasin dulu. Jika setelah metode in background itu sudah selesai, return value is automatically passed to the onPostExecute. Oke, jadi ketika do in background ini udah selesai, nah returnnya tadi akan langsung pas ke sini onPostExecute callback. Oke, kita bikin aja metodenya. Post execute. Di sini ada mTextView get setText. Oke, sudah. Kemudian, oke, untuk task 2 udah selesai. Kita lanjut ke task 3. Implement the final step. Oke, di sini adalah final step dari async task ini sendiri. The main activity Java, kita add member variable to store the text view. Oke, di main Java. Di sini tambahkan text view dengan nama mText. Oke, kemudian ya on create-nya kita tambahkan find view by ID mText view find view by ID, kemudian ID, dan namanya tadi itu text view 1. Oke, kemudian in the start task method, oke, di method start task ini kita tambahkan map. Oke, mapping mText view tadi, kita adakan set text, kemudian dot string mapping. Oke, kita itu dulu, kemudian create an instance simple async task, passing the text view mText view to the constructor. Oke, kita membuat ini dulu, new simple async task. Sini, simple async task, kemudian text view-nya kita execute. Oke, ini merah. Update the text view to show the text mapping. Jadi
Di ini mappingnya ini bukan string resource. Ini kita ubah aja ini. Kita ubah aja menjadi mapping. Mapping. Oke, sudah. Kemudian implement on self instance stats. Run the application and click the start task button. Oke, kita coba run. Ini kita tunggu. Oke, buttonnya nggak ketampil. Oke, kita benarin dulu. Buttonnya malah di sini. Oke, nanti kita cukup mengubah dari constraint-nya aja. Kita ganti menjadi ini, kita menjadi start. Oke, dan ini kita ubah menjadi top. Oke, sudah tampilannya. Oke, kita lanjutkan. Tanda TP, how long does the app nap? Oh, sepertinya yang napping tadi itu, oh iya, ini jadi napping ini teks ya, bukan di ekstrak gitu ya. Oke, berarti ini kita ubah aja yang tadinya ini tuh apa ya? Kita ubah menjadi ready aja lah. Di XML-nya kita ubah juga menjadi ready. Kemudian di main activity ini kita ekstrak filenya menjadi napping, dan ini teksnya kita isi menjadi napping. Ini oke. Ini kita tutup. Oke, sudah. Kemudian tadi itu kita nyampe running. Oke, langsung aja. Oke, ini merah. Session application change will not apply. Oke, kita install aja. Oke, kemudian kita coba tadi itu the how long does the app nap? Click the start task button again, and while the app is snap and rotate the device. If the background task completes before you can rotate the phone, try again. Oke, kita coba. Oke, ini 600 milisecond ya dapatnya. Click the start button again. Oke, kita disuruh untuk melakukan rotate. Sebelumnya kita periksa dulu rotate-nya udah. Oke, kita rotate. Oke, jadi di sini gagal mapping ya. Oke, di sini dijelaskan when you rotate the device, the system restart the application. Oke, jadi jika kita melakukan rotasi pada device tadi, sistem itu akan melakukan restart pada aplikasinya. Manggil method destroy dan on create the syntax will continue running even if the activity is destroyed. Oke,
but it will lose the ability to report back to the activities UI. It will never be able to update the text view that was passed to it because the particular text view has been destroyed. Kemudian, once the activity is destroyed, the syntax will continue running to complete in the background. Oke, intinya di sini itu jika kita melakukan rotate itu sistemnya akan melakukan restart. Namun jika kita mau melakukan continue itu akan lose the ability to report back to the activities UI. Jadi ini udah ability untuk menampilkan report kembali ke UI itu akan hilang. Oke, caranya itu di nomor 3 ini at the top of the class add a constant for the key for the current text in the state bundle. The current text in the state. Oke, kita tambahkan ini private static final di top kelas yang mana ini? Oke, kita coba ya dulu. Kita close aja dulu. Oke, karena ini tuh oke, ini tuh berarti menuju ke main class ya. Kita tambahkan ini di main class. Di sini private static final string current text. Oke, kemudian kita membuat metode onSaveInstead di main activity. Kita buat di sini onSaveInstead. Oke, bentuknya onState. Kita hapus. Oke, kemudian ini onState juga dihapus. Dan kita tambahkan fungsinya onState put string, kemudian namanya itu text. Untuk ke text view-nya text convert ke string. Oke. Oke, sudah. Kemudian in onCreate retrieve the value of the text view from the state bundle when the activity is restored. Oke, kita tambahkan fungsi if di onCreate. Tambahkan if save dan text view-nya di set text jadi save instance state get stringnya dari text state. Oke, seperti ini. Oke. Sekarang kita coba
hasilnya. Oke, kita tunggu. Oke, bentar banget 200 milisecond. Oke, langsung kita klik sambil rotate. Oke, proses masih berjalan ya. Oke, dan ini adalah hasilnya 1200 milisecond. Oke, lanjut. Oke, yang ini 7.1 sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke 7.2. Asintas dan asintas loader. Oke. Jadi di sini kita akan membuat sebuah contoh aplikasi seperti ini, di mana user akan dapat melakukan input ke sebuah nama buku. Kemudian button ini mengandung sebuah asintas yang mengquery sebuah Google Books API untuk menemukan author dan title of the book yang dimana user cari. Nah, kemudian resultnya akan ditaruh di paling bawahnya. Oke, kemudian lanjut, kita langsung praktekkan aja ke tas 1, explore the Google Books API. Kita send Books API request, butuh Google API Explorer, kita klik aja. Klik service in the left name. The service. Books volumes case. Nah, sepertinya belum bisa. Oke, kita coba sini aja. Find books volume.list. Books volumes list. Oke, mungkin yang volume. Oke, yang list ini kita klik aja. Oke, benar. Di give field enter a book name, partial book name. Untuk contohnya sendiri itu ada Romeo. Kemudian to max result diisi 10. Oke, kemudian di print type diisi books. Di print type ini kita klik books. Dan ini kita Google Out 2.0 nggak usah dicentang, kemudian klik execute without or out. Oke, kita execute. Oke, hasil dari API-nya itu seperti ini. Ini adalah seluruh proses dari yang dijalankan oleh API dari volume list ini. Oke, dan analyze the book API response. Response the query is toward the bottom of the page. The response uses the JSON format. It's a common format for API query response. In the API Explorer web page, the JSON code is nicely formatted so that it is human readable.
your application, the JSON response will be written from the API service as a single string, and you will need to parse the string to extract the information you need. Oke, jadi di sini uh, format dari API yang disebutin di sini itu, ini formatnya adalah JSON. Nah, di Explore Web Page, JSON itu membuat format sedemikian rupanya agar bisa dibaca oleh usernya. Nah, di aplikasi kita, respons dari JSON ini akan dikembalikan ke API service-nya dalam bentuk single string. Dan kita harus memparsekan string itu untuk mengekstrak informasi yang kita miliki, yang apa yang kita butuhkan. Okay, the response is made up. Value pairs that are surrounded by comments. For example, kind, book, volumes is name value pair where kind is the name and books volumes is the value. Oke, jadi di paling atas di sini itu ada kind. Ada kind, books, and volumes. Kind itu ada book sama volumes. Total item yang ada 408 ya. Ini ada ketemu Romeo, novel, ternyata Alice. Oke, find the value for the title, name for one book. Oke, di titelnya itu ini Romeo. Kemudian autornya itu Alice. Oke. Oke, sekiranya itu aja sih yang di tas 1. Oke, jadi kita menganalisa aja dari hasil API book list, book volumes list. Oke, kemudian lanjut ke tas 2. Tas 2 ini create the who wrote it application. Oke, kita coba aja dulu create the project and user interface. Oke, pertama kita membuat project baru. Project, kita pilih activity aja dengan nama tadi who wrote it. Oke, kita finish. Yang tadi simple asyntax ini jangan terus dulu deh. Oke, open the activity main XML layout. Seperti biasa kita mengubah dulu secara tampilannya. Yang perlu diubah adalah kita tambahkan marginnya. Layout margin itu sebesar 16 density. Oke, kemudian delete the existing text view. Text view-nya ini kita delete. Kemudian add the following UI elements and attribute to the layout file. Note that string is as well. You define those in the next step. Oke. Kita disuruh membuat text view, edit text button, dan text view lagi. Oke, kita buat text view. Layout width-nya itu max parent. Dan ini web content. Benar? Oke, benar. Kemudian ID-nya ada ID add instruction ada teks, kemudian teksnya ini diisi apa? Langsung diekstrak. Kita itu aja string instructions. Oke, ini biarin aja dulu. Kemudian teks appearance dj diisi style text appearance. Text
Yes. Oke. Kemudian ada layout constraint start. Start to start. Oke, ini diisi parent. Dan ini ada top to top off. Itu diisi parent juga. Oke. Ini merah karena belum stringnya belum ada. Oke. Ini lanjutannya ternyata ada title-nya. Oke. Kemudian kita tambahkan edit text. Belum ditutup. And edit text. Match parent dan wrap content. Match parent dan wrap content. Oke, kita kasih ID. Namanya book input. Kemudian margin top. Oke, margin topnya itu 8 density. Kemudian input type-nya itu text. Kemudian hint itu ada kita masukkan inputnya. Add string input hint, sorry. Hint, kemudian constraint end to end off. To parent. Start to start off. Start parent dan top to bottom off. Top to bottom off itu diisi instruction. ID instructions. Oke. Setelah edit text itu ada button. Width-nya itu ada wrap content dan ID. Kita isi ID-nya itu search button. Kemudian layout margin top. Oke, layout margin topnya itu 8 density. Setelah margin top itu ada text. Text-nya dinamakan button text. Dan klik itu kita namakan metodenya search book. Setelah itu start to off parent dan to button off ke book input. Book input. Oke, setelah itu ada lagi 2 text view lagi. Banyak juga ya. Oke lah, ketik aja manual. Text view lagi, wrap content, sehingga wrap content, kemudian ID, add ID, title text.
margin top itu ada 16 density, dan text appearance itu style, text appearance title, content headline. Oke, setelah itu ada start to start off, itu kita arahkan ke player. Kemudian ada top to bottom off, kita terus ID search button. Oke, sudah. Kemudian kita in text lagi. Ini ada wrap content, juga ada wrap content. Kemudian ada ID author text. Oke, kemudian margin top itu tadi 8 density, dan text appearance itu headline, dan kita tambahkan start ya, parent, dan top to bottom off. Kita arahkan ke title text. Oke, sudah. Kemudian untuk string-string yang merah-merah tadi itu kita buat string XML. Nah, ini kita copy aja biar cepat. Oke, udah. Sudah. Oke, oh, di sini kurang tutup. Oke. Di sini kita implementasikan metodenya. Oke, sudah clear semua merahnya. Oke, udah. Kemudian kita lanjut ke get user input. Di main activity, create number variable. Oke, ini kita copy aja biar cepat. Kita taruh di sini. Kita import semua. Oke, sudah. Initialize those variable in views. Biasa kita find view by ID. Oke deh, kita ngopas aja. Oke, kemudian ada searchbook method tadi, kita masukkan book input get string. Oke, get the text from edit text view, convert the text to a string and assign it to a variable. Oke, di sini kita suruh buat variable string dinamakan query string. Get text, dan kita ituin ke string. Oke, sudah. Kemudian create an empty asyntax class. Oke, kita membuat asyntax class lagi. Pertama, kita membuat Java class fetchbook. Java class namanya tadi fetchbook. Superclassnya itu asyntax. Kemudian klik OK aja. Oke, string void string. String void dan string. Oke,
implement the required method, join background. Implement join backgroundnya, kemudian make sure the parameters and return type are correct. Oke, udah benar. Select code override method. On post execute method. Okay, to insert the method definition into the class. Dan post execute method makes a string a supplemental and return it to file. Oke, di sini kita oke aja. Nah, di sini ada on post execute. Dan untuk mendisplay the result in the text view object in main activity, you must have access to those text view inside the syntax. Create with reference member variables for reference to the two text view that show the result. Oke, ini kita tambahkan nah, weak reference ini kita taruh di method fetch ternyata. Oke, di sini code fragment width oke. Oh, di situ. Oh, sama aja. Kemudian kita lanjutkan create a constructor for the fetch box. Oke, kita membuat sebuah constructor. Close text view from main activity and includes the oke, kita taruh untuk Facebooknya ini. Di sini ada kemudian kita isi value-nya constructor-nya. Ada title text sama author text. Oke, sesuai namanya ya. Sebentar. Oke, namanya berarti and title text. Text view. And author textnya. Dan di sini kita definisikan is dot title text dengan new kita definisikan dari weak reference-nya ke m title text. Oke. Oke deh, berarti ini kita ganti menjadi title text. Ini author text. Dan itu
Oke, kemudian ini untuk source code-nya. Lanjut ke 2.4, create the network utils class and wih, create a new Java class in your network utils. Kita buat Java class lagi namanya network utils. Kemudian super kelasnya, oh tidak eksternal apa-apa, berarti kita oke aja. Kemudian kita tambahkan ini private static final. Sini private. Oke, logtag dengan kita masukkan network utils class get simple name. Oke, kemudian ini untuk loggingnya. Kemudian create a static method name get book info. Oke, kita membuat metode. Namanya tadi get book info. Dalamnya ada query string. Oke, kemudian create the following local variable in the getBook info method. Ini untuk kita copy aja. Oke, ini kita import. Di sini kita harus menambahkan return. Oke, book JSON string. Oke. Return book JSON string. Oke, kemudian add a skeleton try gets finally block in get book info after local variable and before the return statement. After local variable. Oke, berarti di sini kita tambahkan try gets. Oke, kita tambahkan aja try gets. Oke, ayo exception ini dot print stack trace. Lagi finally print the following member constant at the top of the network util class below logtag constant. Oke, ini kita taruh di ini, kita copy aja untuk API-nya, taruh di sini. Oke. As you saw in the request on the box my web page, on the request begin with the send URI. Oke. Jadi di sini query param, max result, print type ini sama-sama dari sini. Oke, kemudian in the getBook info method, put your request query in the try blocks. Oke, ini copy aja. Di getBook info di try-nya. Oke, untuk URI kita import. Kemudian insert the try block, convert your URI to URL.
kita convert di sini untuk URL dari URI ke URL. Okay, make the request. In the try block of the get info box method, open the URL connection and make the request. Oke, URL connection ini kita copy, kemudian kita taruh di bawahnya untuk mengconvert dari URI ke URL. Also insert the try block, set up the response from the connection in the input stream, reader and stream builder. Oke, input stream. Oke, input stream dengan URL connection get input stream. Kemudian ada lagi untuk readernya dengan new buffer reader kurung input stream reader, namanya ada input stream. Oke, sudah. Kemudian lagi stream builder. Builder dengan new string builder. Oke, sudah. Kemudian read the input line by line into the string while there is still input. Oke, ini kita copy aja. Oke, udah. Kemudian at the end of the input, check the string to see if there is existing response content. Return null if the response is empty. Oke. Oke, di sini kita tambahkan if jika builder nol, return. Oke, kemudian convert the string builder object to a string and store in it. Oke, kita copy aja ini. Oke, kemudian the finally block close both the connection and the buffer reader. Oke, di final ini kita masukkan fungsinya jika error connection dengan error connection akan di disconnect. Kemudian jika yang reader adalah null, maka try reader close, dan ada catch-nya itu pakai IO exception. The print stack trace. Oke, kemudian just before the final return, print the value of the both JSON string variable to the log. Oke, kita print lognya sebelum return. Import kelasnya. In fetch book,
modify the do in background if Facebook do in background to call the network details. Oke, di sini returnnya kita ganti menjadi network details get book info, kemudian string strings itu no. Di main activity add this line to the end of the search book method. Di main activity method search book, oke, kita tambahkan new Facebook and title text and author text execute query stringnya, kemudian run your app and execute the search. Your app will crash. Oke, klik crash in Android Studio, klik locate view the logs and save closing the error. Resolve the save following line. This error indicates that you have not included the permission to access internet. Oke, jadi di sini kita belum melakukan permission ke Android manifestnya. Langsung aja kita add aja di Android manifestnya. Following code just before application. Oke, kita tambahkan ini user permission sebelum application element di Android manifest sebelum application element. Understand, click locate to view the log node. That this time the query runs correctly and the JSON string is created. Kita coba run. Oke, kita coba tadi yang Romi. Ini belum ada hasilnya memang. Ini hanya untuk mengetes apakah ini berjalan dengan lancar saja dengan internet yang tersedia. Oke, kita close saja dan kemudian kita lanjutkan. Parse the JSON string. Oke. In the Facebook class, in the onPass execute method, add a try catch block below the call to super. Di Facebook kelasnya, ini kita close saja. Oke, kemudian di method onPass execute, ada try catch below. Langsung aja di copy dah. Kita import. Inside the try block is the classes JSON object and JSON array to obtain JSON. Oke, dalam try ini kita import dan ini juga kita import. Oke, kemudian initialize the variable used for the parsing loop. Oke, kita inisialisasi. Jadi sama dengan 0, string title 0, dan autornya juga 0. Okay, try drop the items array, checking each book for title and author information. Okay,
Oke, ini panjang, kita aja langsung. Oke, di sini while i itu merefer ke ini 0, items array, line, dan outer sama dengan 0, title sama dengan 0. JSON object bu itu akan mengambil dari items array get JSON object i tadi itu merefer ke integer i ini. JSON object volume infonya get JSON objectnya terus kita diubah menjadi volume info. Oke, di sini akan ada metodenya try title. Titelnya itu didapat dari volume info get string. Titelnya apa? Kemudian autornya volume info. Volume info ini dan get string. Autornya siapa? Kemudian if a matching response is found, update the UI with that response. Nah, ini baru keluarin dari UI-nya tadi yang belum sempat muncul untuk outputnya. Oke, langsung aja ini kita masukkan ke dalam codingannya. Sebelum ini if title tidak sama dengan null dan author tidak sama dengan null, maka and title text get set text-nya itu tadi masukkan title, kemudian m author text get set text itu merujuk ke author. Oke. If the loop has stopped and result has no item with both a valid author and valid title, so the title text field to a no result. Oke, kemudian kita tambahkan ini. Oke. Kemudian di catch-nya itu ditambahkan ini. Oke, no result-nya enggak. Oke, kita di string-nya no result itu akan mengeluarkan tanda no result. Oke, kemudian kita tutup. Oke, udah. Oke, add no result. Oke, ini kan set found. Oke, sama aja. Oke, udah. Kemudian lanjut ke task 3. Oke, sebelum task 3 kita coba run dulu aja deh yang task 2. Oke, kita run. Kita tunggu. Oke, di sini kita coba Romeo tadi. Oke, di sini ada Romeo dan Alice sebagai autornya. Dan jika nggak ada Romeo, oh ada dong. Oke, Romeo nggak ada ternyata, berarti coba. Nah, kalau nggak ada search-nya berarti akan menampilkan result. Oke, berarti udah bisa, kita close. Balik lagi ke atas 3, implement UI best practice. Oke, jadi di best practice ini ketika user klik search book keyboardnya itu nggak muncul. Kemudian jika tidak ada network koneksi internet dan search field-nya itu kosong, aplikasi tetap mencari query API-nya
dan gagal tanpa properly updating UI, tanpa mengupdate UI itu secara properly. Oke, kemudian jika rotate screen, Asintas become disconnected seperti tadi. Oke, kemudian maksudnya prakteknya hide the keyboard and update text view di main activity dan di method searchbook kita tambahkan following code. Oke, di method main activity di searchbook kita tambahkan ini, kita copy aja. Capek cuy. Oke, kita import konteksnya juga kita import. Oke, di input method manager itu kita inisiasi, intinya kita inisiasi input method fungsi method manager get system service. Ini konteksnya input method service. Jika input manajernya itu null, tidak null maksudnya, kemudian input manager hide soft input from window. Oke, di sini akan menyembunyikan soft input dari windownya. Oke, input manager hide not always. Just minute call to execute the Facebook task. I could change the title text view to a loading message and clear the outer text view. Oke, langsung aja kita buat new Facebooknya di luar, tetap di dalam method sourcebook, cuman di luar if. Oke, kita langsung aja bikin new Facebook and title text and outer text dan execute fungsi dari query string. Oke, udah outer text itu di set text menjadi empty dan in title text itu di set text menjadi r.of string loading. Oke, loading ini kita ekstrak dan isinya menjadi loading titik-titik string. Ini kita isi jadi loading titik-titik-titik. Oke, sudah. Lanjut manage the network state and ganti search filters. Oke, di sini kita akan membuat metode yang mempunyai fungsi untuk mendeteksi dari network kita. Oke, in the search book method, use the connectivity manager and network info class to check the network connection. Oke, ini kita copy aja di search booknya. Oke, ini kita taruh di atasnya if connectivity manager, kita import network info juga. Oke, kemudian test around the call to the Facebook. Oke, di Facebooknya tadi kita tambahkan tes, tambahkan kondisi if jika network info tidak sama dengan null dan network info is connected dan query string length panjangnya itu tidak sama dengan 0, maka fungsi dari new Facebook tadi akan dijalankan.
else block to the test. Oke, kita tambahkan else. Oke, langsung aja deh kita copy. Oke, no system. Kita tambahkan value-nya. Network juga kita tambahkan value-nya. Oke, ini kita copy aja. Oke, sudah. Oke, dan ini untuk solution code-nya. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke task 4, migrate to Asyntax Loader. Oke, di sini kita akan melakukan migrasi ke Asyntax Loader tadi yang udah kita buat di task 3. Oke, create an Asyntax Loader class. To preserve the result. Oke, kita disuruh copy dari WroteIt project. Oke, kita copy dulu. Letak filenya ada di studio project. Kemudian ya ini kemudian ada di apa sih? Urat. Oke, ini kita copy. Oke, kita taruh di desktop aja. Oke, sambil menunggu lanjut aja. Create a class called bookloader that extend Asyntax loader with authorized type. Oke, kita membuat kelas. Buat kelas baru dengan nama bookloader. Dan super class-nya itu Asyntax loader. Asyntax loader dengan ketentuan string period. Kemudian kita implementasikan. Oke, create the constructor for the bookloader. Oke, ini kita pakai aja konstruktornya. Oke, kemudian kita implementasikan required methodnya. Oke, kita pilih onStart loading. Oke, ini kita oke. Oke, sudah. Kemudian insert the onStart loading method stop call force load to start the load in background. Oke, di sini kita disuruh untuk melakukan memanggil force load. Oke, coba kita praktekkan aja. Start force. Oke, kemudian create a member variable called query mstring. Oke, kita copy, kita taruh di sini.
yang di bookloader ini konteksnya konteks string query string. Query string. Nanti query string. Oke, konteks kemudian query string sama dengan query string. Oke, udah. Dan in the login background plus the return statement. Login background kita ubah statementnya. Oke, sudah. Kemudian modify main activity. The connection between the syntax loader and the activity manager loader callbacks interface. Oke, di main activity ada loader manager loader callbacks implementation. Oke, di main activity baru compatibility implements loader manager loader callbacks. Kita yang stringnya. And make sure to import the loader manager clause frame class seperti dari implement all regular callback. Oke, kita disuruh implementasikan dari onCreate, onload, onCreate, onload dan onload. Oke, kita oke. Oke, di sini sudah terbuat. Kemudian ini args data loader. Oke, sudah. Jadi metode onCreateLoader itu dipanggil ketika kita menginisiasikan kita, dan onNodeFinish itu dipanggil ketika loader tas dari loader itu telah selesai, dan onLoaderReset itu digunakan untuk membersihkan semua resource yang tersisa. Oke, kemudian untuk aplikasi ini kita hanya mengimplementasikan dari satu dari dua metode. Jadi kita nggak pakai onLoaderReset. This is method is an include method for the button. It says replace the call to execute the Facebook. Oke, kita coba. Oke, ini yang kita taruh di Oke, kita replace Facebook ini menggunakan yang bundle tadi. Oke, sudah. Kemudian result method is defined by loader manager. Oke, jadi result method loader itu didefinisikan dari loader managernya. Oke, kemudian result manager method text the argument. Argumennya ada 3 ini. Oke, kemudian implement loader callbacks. Oke, di onCreateLoader replace the return statement with a statement that returns an installable loader class. Oke, di metode mana lagi? onCreateLoader. onCreateLoader itu kita ubah menjadi new bookloader this query string. Oke,
Sebelumnya kita tambahkan ini dulu, kita tambahkan fungsinya ini. String, query string digunakan untuk deskripsi objek dari query string ini. Kemudian jika args ini itu tidak kosong, maka query stringnya itu mendapatkan string dari value args dengan menggunakan key query string. Kemudian returnnya itu menggunakan bookloader. Okay, copy the code from post execute in your Facebook class. Copy post execute. Oke, kemudian tadi yang super itu disuruh remove. Oke, kita copy. This is the code that was the JSON server. Remove. Oh, kita taruh di onload finish. Kita taruh di onload finish di sini. Oke aja. Oke, ternyata sama. Oke. Remove all the calls to get for each of the TextView object. Because updating the UI happens in activity itself. No longer need quick reference to the original fields. Oke. Yang melakukan get itu dihapus semua. Oke, mungkin tadi tuh kita balikin aja dulu. Oke. Oke, di sini kita cukup remove. Berarti di sini kita cukup remove fungsi dari get-nya aja. Kita remove semua. Oke, sudah. Kemudian replace the argument to the JSON object. Argumennya di JSON object kita ubah sini jadi data. Oke, sudah. Kemudian run kita. You should have the same function as before, but now in unloader. However, when you rotate the device, the view data is lost. That's because when the activity is created or recreated, it does not. Oke, coba kita run. Oke, sama aja. Cuman sekarang ngadil loadernya. Oke. Jika di rotate, datanya hilang. Oke. Close. Kemudian untuk mengatasinya itu kita namakan kode di method onCreate. Oke, ini kita copy aja. In the loader exists, initialize it. You only want to access it in the loader to the active a query has been executed. Run your app again and rotate the device. File manager now holds into your data class device configurations. Run.
Oke, kita di sini. Dan jika dirotat, datanya tidak hilang. Oke, berarti udah bisa. Ya, di sini ada remove the Facebook class karena itu sudah tidak digunakan ketika kita sudah menggunakan loader ini. Oke, ini kita hapus saja. Oke, oke. Ini Facebooknya udah dihapus. Coba kita run lagi. Ada error. Oke, tidak ada ternyata. Kita coba. Oke, oke, tetap tidak ada. Oke, berarti sudah selesai. Kita close dan lanjut ke yang terakhir, ada broadcast receiver. Oke, jadi di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat broadcast. Oke, di sini itu jika broadcast register a broadcaster that display atos message when device is connected or disconnected from power. Oke, jadi kita misal charging atau menancapkan apapun di port yang ada di HP kita, itu akan menampilkan pos. Oke, langsung aja setup the power receiver project. Oke, kita disuruh membuat project baru. Oke, new project baru dengan nama power receiver. Finish. Nah, yang tadi itu close aja lah. Oke, kemudian exit default kayak itu. A new broadcast receiver, select the package name in the Android project view and navigate to file new order broadcast receiver. Ini seperti membuat kelas lah intinya. File new file maksudnya. New order. Order. Kemudian broadcast receiver. Name the class custom receiver. Oke, kita namakan custom receiver. Make sure that Java is selected as the source. Oke. Exporter enabled extracted. Oke, kemudian oke, kita finish. Register your receiver for system broadcast. Oke. Optional, navigate to your Android manifestation L. Ada standard general receiver element, but you don't need it because you cannot use a static receiver to listen for power connection system broadcast. Ada the entire receiver. Oke, kita manifestnya receiver itu kita hapus. Oke, kemudian in Java create a custom receiver object. Oke, kita membuat objeknya di main.java. Kemudian create an intent filter with intent action. Oke, tambahkan di onCreate-nya intent filter. Oke, kemudian sebenarnya intent as a broadcast. It search the broadcast receiver based on the action value specified in the intent filter object. Oke, di menu.
Jadi kita dalam menerima intent itu kita menggunakan intent filternya. Oke, di main activity Java, at the end of uncreate and action. Oke, kita kan sebuah action di akhir dari uncreate-nya. Kalau ini intent, kita import. Kemudian register and unregister the receiver. In main activity.java, at the end of uncreate, register your receiver using main activity context. Oke, di paling bawah is register receiver. Oke, receiver filter. Ini digunakan untuk meregister receiver menggunakan activity context. Oke, kemudian di activity Java override on destroy and unregister your receiver. Oke, kita membuat method on destroy di sini. Oke, jadi di sini untuk melakukan register dan di sini dilakukan untuk melakukan register. Implement on receive in your broadcast receive. Oke, kita delete the entire on receive method implementation, including unstarted operation exception on receive. Oke, kita hapus semuanya. Kemudian kita ganti ke string intonation. Oke, kita ganti. Oke, action. Oke, kemudian create a switch statement with the intonation string. Sebelum menggunakan intonation, do a null check on it. Oke. Kita disuruh untuk menambahkan fungsi if untuk melakukan null check. Oke. Kemudian after switch statement, add code to display transmission for a short time. Oke, setelah switch statement, kita tambahkan task 6. Kemudian run aplikasi kita. Setelah aplikasi running, connect disconnect your device power supply. Terus is displayed this time. Oke, kita coba kita run. Oke, di sini laptop dalam keadaan di charge ya. Oke. Kita coba. Oke, ternyata ini tidak terdeteksi ya untuk chargingnya. Oke, berarti ini harus menggunakan device kita masing-masing. Karena di sini dalam posisi ngecas, cuman di sini nggak dalam posisi ngecas. Oke, kalau gitu berarti kita lanjut aja ke task 2. Send and receive a custom broadcast. Oke, di sini kita akan mempraktekkan dari bagaimana caranya untuk mengirim dan menerima broadcast secara custom broadcast.
Define your custom broadcast section string. Create a controller variable in both your main activity and your custom lesson class. Oke, kita tambahkan ini objek ke sini juga dan ke main activity juga. Oke, kemudian ini digunakan untuk menambahkan menginisiasikan custom broadcast. Kemudian add a send custom broadcast button. Oke, ini aku copy aja. Saya udah capek sih ini. Oke, di XML tambahkan button di bawah. Oke, klik extract the string resource. Oke, kita ekstrak. Oke, itu aja. Oke, kemudian implement send custom broadcast. Create new intent di main activity Java. Di dalam send custom broadcast, di sini kita tambahkan intent. Oke, kemudian setelah custom intent ini dideklarasikan, kita kirim broadcast menggunakan local broadcast manager class. Oke. Jadi ini nggak di sini. Okay, after custom intent declaration, send the broadcast using the local broadcast manager class. Cari dulu. Di import. Nah, kemudian register and unregister your custom broadcast di main activity Java di dalam onCreate-nya. Get an instance of local broadcast manager dan register your server. Oke. Di dalam onCreate. Oke. Kita taruh di sini aja. Kemudian di insert the on destroy on register. Kemudian di spawn the custom broadcast in custom receiver.java. Insert the onReceive method, add another broadcast statement in the switch block for the custom interaction. Oke, di onReceive kita tambahkan case baru namanya send custom broadcast. Digunakan jika kita telah menerima broadcast yang ada, kita akan menampilkan toast message seperti ini, custom broadcast message. Oke, extract the string resource. Oke, dan kemudian run your application and tap the send button to send a custom broadcast. Your receiver display a toast message. Oke, kita coba run. Oke, ada yang error. Tadi X local broadcast manager does not exist.
Android X, Android X local broadcast manager, konten lo tuh udah bener. Oke, di sini menunjukkan error ternyata. Tapi ini menunjukkan errornya ada di importnya. Padahal aku tadi udah import pakai alt enter. Ini bug atau gimana? Gua nggak tahu. Oke, tapi ya udahlah. Oke, berarti tas lesson 7 ini sudah selesai ya. Oke, untuk menutupnya, oke, di sini tadi terdapat satu error yang mana aku nggak tahu itu errornya kenapa. Ini menyatakan bahwa errornya berada di package-nya ini. Oke, udah kalau gitu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata aku udah nemuin caranya gimana untuk mengatasi dari eh, ini error di importnya ini. Oke, di sini aku menemukan solusi dari Stack Overflow yang menyatakan bahwa implementation ini kita harus menambahkan implementation pada build gradle-nya. Oke, kita taruh di sini, kemudian kita run lagi, dan boom, bisa. Oke, kita tes, bisa. Oke, jadi itu aja problem solving yang belum sempat aku solve tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.